Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini kita akan kembali membicarakan hal yang hangat-hangat dari MotoGP pasca race weekend Lemang lagi menuju ke race weekend di Mugello gitu ya. Ini kita lagi ada di pertengahan antara Lemang dan Mugello. Akhir pekan ini sebenarnya ada race teman bukan MotoGP, melainkan WSBK ya di Estoril di Portugal gitu ya. Namun saya ini nggak sabaran gitu ya, pengen ngasih tahu ke teman-teman sekalian beberapa update yang hadir di dunia MotoGP ya, terutama yang berkaitan dengan silly season. Sesuatu yang berhubungan dengan kontrak pembalap, kontrak tim, dan segala macam gitu ya. Nah, yang pertama itu memang seperti teman-teman ketahui bahwa setelah tes Jerez kan Suzuki itu memiliki rencana bahwa mereka akan mengakhiri kegiatan MotoGP-nya di akhir musim 2022 ini kan. Nah, rencana Suzuki ini tuh memang sepertinya sih sederhana banget, namun implikasinya ya boleh dibilang side effect-nya tuh kemana-mana teman-teman sekalian ya. Seperti kita ketahui bahwa dua pembalap Suzuki, ya, Alex Rins dan juga Joan Mir, otomatis ya secara umum jadi kayak free transfer gitu loh kalau dalam sepak bola gitu ya. Jadi mereka tuh jadi sekarang kemana akan 2023 mereka akan berlabuh di tim mana gitu ya. Dan yang bikin masalah adalah karena kedua pembalap ini bukan termasuk pembalap yang biasa-biasa aja. Jadi artinya mereka tuh baik Alex Rins dan juga Joan Mir ini termasuk pembalap-pembalap MotoGP yang boleh dibilang eksepsional. Joan Mir sendiri merupakan juara dunia tahun 2020 ya. Setelah itu Alex Rins sekarang pun kondisinya boleh dibilang juga cukup bagus. Dan ini tuh boleh dibilang agak sedikit merubah keseimbangan dari line up market pembalap yang hadir untuk 2023. Boleh dibilang pada saat kita ngomong ini tuh baru 4 pembalap gitu ya yang confirm banget kontraknya akan dilanjutkan di 2023 ya. Kalau nggak salah tuh ada kayak Marc Marquez ya yang pertama sampai 2024 di Repsol Honda, lalu ada Brad Binder ya, terus ada Franco Morbidelli yang kontraknya masih ada 1 tahun lagi di 2023, dan yang terakhir adalah Pecco Bagnaia di Ducati Factory. Dan 4 ini, yang selain itu boleh dibilang belum mendapatkan konfirmasi di mana mereka akan berlabuh di tim mana gitu ya tahun 2023 ini. Nah, kenapa Mir dan Rins ini boleh dibilang sedikit merubah keseimbangan dari market? Karena udah timnya sedikit berkurang ya, menjadi berkurang 1 tim atau berkurang 2 seat, namun supply-nya itu bertambah dengan kehadiran 2 pembalap yang bagus. Artinya pembalap-pembalap lain gitu ya itu boleh dibilang sedikit tanda kutip ketar-ketir gitu ya. Kenapa? Karena konduitnya dari Mir dan Rin sendiri boleh dibilang cukup baik. Dan ini tuh memang agak sedikit mengguncangkan beberapa pembalap yang dalam tanda kutip masih angin-anginan dalam 7 balapan pertama MotoGP gitu ya. Boleh dibilang kayak misalkan Takaki Nakagami, boleh dibilang seperti itu gitu ya. Dan juga pembalap-pembalap kayak misalkan Andrea Dovizioso, dan itu tuh boleh dibilang agak sedikit posisinya tuh terancam gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi bakalan siapa yang akan diisi oleh Mir dan Rins masih kita akan lanjutkan, kita akan lihat ke depan kira-kira di mana mereka akan berlabuh. Nah, berita kedua yang mau saya informasikan ke teman-teman sekalian adalah ini tuh cukup menarik gitu ya. Kenapa? Karena pada saat pertama kali Suzuki menyatakan berencana akan keluar dari MotoGP di akhir musim 2022, ini kan artinya dia akan menyisakan tempat kosong gitu ya. Seperti kita ketahui di berita-berita yang lalu ada beberapa tim-tim yang berani gitu ya, beberapa tim yang berani untuk mencoba untuk masuk, kayak misalkan rumornya ada kayak tim dari Moto2 ya, salah sih namanya Leopard Racing ya, ada Leopard Racing, ada Pons, ada segala macam gitu ya, yang pada dasarnya mereka adalah tim-tim independen atau tim-tim satelit. Namun saya baru aja baca dari Speedweek ya kemarin, di mana Direktur Motorsportnya KTM, Pit Beirer, itu berhasil diwawancarai oleh jurnalis dari Speedweek ya, Gunther Weissinger. Dan ternyata yang disampaikan oleh Pit Beirer itu tuh cukup sedikit bikin saya kaget gitu ya. Awalnya saya memperkirakan bahwa seat atau posisi atau slot yang ditinggalkan oleh Suzuki itu bisa dimasukkan oleh siapa aja, baik itu sifatnya itu factory atau pabrikan maupun juga tim satelit kayak Leopard kayak gitu ya.
Nah, ternyata ada sedikit yang bikin menarik nih ya, teman-teman sekalian. Saya bacakan ya, yang saya artikan secara bebas ya. Jadi Pete Bearer bilang kayak gini, Dorna telah mengkomunikasikan ya bahwa 2 tempat kosong tidak akan ditempati oleh tim satelit manapun mulai tahun 2023. Hanya tim pabrikan lah yang mungkin mengisi slot yang ditinggalkan oleh Suzuki. Nah, itulah teman-teman sekalian. Ini tuh cukup menarik. Artinya apa? Jadi kalau misalkan memang apa yang dikatakan oleh Pete Bearer yang berdasarkan komunikasi antara Dorna dengan mungkin dengan beberapa petinggi-petinggi pabrikan ya, itu artinya Leopard Racing kayaknya nggak mungkin ya bisa bergabung dengan MotoGP. Terus habis itu tim-tim seperti kayak mungkin Aspar gitu kalau mau bergabung lagi juga nggak mungkin. Pons Racing dan segala macamnya agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan slot di MotoGP 2023. Hanya tim pabrikan gitu ya. Dan berdasarkan informasi ini gitu ya, Pete Bearer tuh jadi merefleksikan ya rumor-rumor yang hadir di awal-awal berita akan hengkangnya Suzuki adalah pabrikan-pabrikan seperti gas-gas yang akan masuk menjadi line up slot MotoGP yang ditinggalkan oleh Suzuki. Kalau kita bicara mengenai KTM, itu hubungannya ke satu induk perusahaan yang namanya Pierer Mobility. Nah, Pierer Mobility ini menaungi beberapa brand teman-teman sekalian ya. Ada kayak KTM, ada Husqvarna, ada gas-gas, dan terakhir itu saya dengar tuh CF Moto juga masuk. Oleh sebab itu teman-teman sekalian bisa lihat di Moto3 itu ada ATM, ada Husqvarna, ada gas-gas, ada juga CF Moto. Jadi secara basic mereka itu kalau di Moto3 itu menggunakan mesin yang sama gitu ya, yaitu mesin KTM RC 250 R Race series gitu ya. Nah, mungkin hanya body worknya, mungkin agak sedikit sasis yang berbeda kayak gitu ya. Nah, namun menurut Pete Bearer, hal tersebut tidak dapat diemulasikan di MotoGP gitu ya. Dimana kayak misalkan kalau misalkan gas-gas mau masuk ke MotoGP, mereka bisa aja pakai mesin RC16 V4, terus abis itu bodyworknya aja sedikit dibedain atau mungkin sasisnya sedikit dibedain, itu nggak boleh. Jadi memang harus menggunakan pengembangan mesin yang benar-benar independen dari mesin yang dipakai oleh KTM RC16. Jadi benar-benar mesin yang beda dibandingkan dengan mesin KTM RC16 kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jika gas-gas atau brand gas-gas itu pengen menjadi pabrikan independen ya, pabrikan sendiri yang masuk ke MotoGP. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Husqvarna pun begitu. Kalau misalkan mau masuk ke MotoGP, mereka harus masukkan menghomologasikan mesin yang boleh dibilang berbeda dengan mesin RC16. Begitu juga mungkin CF Moto kalau mau masuk kayak gitu lah teman-teman sekalian. Mungkin saya sendiri sih agak sedikit pesimis gitu ya. Kita sekarang tuh udah masuk bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya bersisa 7 bulan gitu ya. Bagi pabrikan baru yang mau masuk ke MotoGP, itu menghadirkan mesin dengan homologasi khusus yang benar-benar baru. 7 bulan untuk mesin selevel MotoGP itu kayaknya nggak gampang banget teman-teman sekalian. Bahkan mungkin selevel Kawasaki sendiri yang sebenarnya punya basis mesin ZX RR itu nggak gampang mereka untuk bisa masuk ke MotoGP di awal tahun 2023 nanti. Nah, perkiraan saya berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Pete Bearer ini, sepertinya sih kita hanya akan lihat 22 pembalap aja dibandingkan dengan tahun ini 24 pembalap. Tahun 2023 nanti akan hanya ada 22 pembalap dengan 5 pabrikan aja. Gitu loh teman-teman sekalian. Karena agak sulit gitu ya untuk bisa membayangkan ada satu pabrikan baru yang siap menghadirkan mesin baru di sini di MotoGP gitu ya. Jadi ini pun menurut saya dari segi sudut pandang finansial pun harusnya sih lebih mudah di sudut pandang Dorna ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman sekalian ketahui ya, Dorna itu mensubsidi setiap pembalap apa setiap tim gitu ya. Kalau nggak salah sih setiap pembalap itu sekitar 2 juta euro per musim gitu ya. Untuk tim satelit atau tim independen. Sementara kalau tim pabrikan tuh dibayarnya nggak segitu tinggi. Artinya apa? Jika Dorna membiarkan satu tim satelit masuk lagi di 2023 nanti, mereka harus menyiapkan dana minimal 4 juta euro untuk persiapan minimal 2 pembalap di tim tersebut. Nah, jadi itu teman-teman sekalian logikanya ya, kenapa kira-kira menurut saya MotoGP 2023 nanti akan ada 22 pembalap aja bila dibandingkan dengan 2022 ini yang 24 pembalap.
Nah, jadi itu teman-teman sekalian, beberapa informasi yang mungkin menarik di pertengahan antara race weekend Le Mans di Prancis dan juga depan di Mugello di Italia. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.